Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-khauf. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dengan memiliki sayap-sayap. Sebuah sayap di belahan timur dan sayap yang satunya lagi berada di belahan barat dunia. Kepalanya berada di bawah arsy, sementara kedua kakinya menginjak di bumi yang ketujuh, bumi yang paling bawah. Ia memiliki bulu-bulu sebanyak jumlah bilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang laki-laki atau orang perempuan dari umatku, kata Rasulullah, yang membaca sholawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat agar menyelam ke dalam lautan cahaya di bawah arsy. Kemudian ia keluar dari dalam lautan cahaya itu sambil mengibas-ngibaskan sayap-sayapnya itu. Maka meneteslah percikan-percikan air cahaya dari setiap bulu-bulunya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setiap percikan itu sebagai malaikat yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai memohonkan ampun bagi orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya takut kepada Allah dan taatilah Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dan beramallah dengan penuh ketaatan agar supaya kita dapat memetik buah dari pahala itu. Para malaikat, kemudian bumi, langit, waktu siang dan malam akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia keturunan Adam, baik mengenai kebaikan maupun kejahatan yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Bahkan anggota-anggota tubuhnya juga akan memberikan kesaksian yang dapat memberatkannya. Sementara bumi memberikan kesaksian yang menguntungkan orang yang beriman dan orang yang zuhud. Dalam kesaksian, bumi menyampaikan
Ya Allah, dia itu orang mukmin, telah menyembah Engkau Allah yang maha tinggi di atasku. Dia berpuasa, berhaji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kesaksian seperti itu, maka tentunya bergembiralah orang yang beriman dan orang yang zuhud itu. Kemudian bumi juga memberikan kesaksian yang memberatkan orang yang kafir, orang yang durhaka. Dia berkata, "Ya Allah, dia orang kafir telah berlaku musyrik di atasku. Dia berzina dan makan barang yang haram, sehingga alangkah celakalah apabila Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di antara para yang penyayang menyelesaikan persoalan hisab yang seadil-adilnya." Orang mukmin yang sejati ialah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh organ dan anggota tubuhnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Laid bahwa takut kepada Allah dapat dilihat indikasi dalam 7 hal. Adapun 7 hal itu adalah yang pertama, lidahnya. Orang yang takut kepada Allah selalu berusaha mencegah lidahnya dari berbohong, dari menggunjing, dari mengadu domba, membual, ngobrol perkataan-perkataan yang tidak berguna. Ia akan menjadikan lidahnya sibuk untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk membaca Al-Qur'an dan berdiskusi tentang kajian-kajian ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Yang kedua, hatinya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengeluarkan rasa permusuhan kepada kebohongan, bermusuhan dengan kedengkian di dalam hatinya, karena kedengkian itu dapat merusak kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-hasadu yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Sesungguhnya dengki itu akan membakar hangus kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Ketahuilah bahwa dengki itu termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya, dan semua penyakit hati tidak akan dapat disembuhkan melainkan dengan ilmu dan amal. Kemudian yang ketiga, yaitu penglihatannya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada yang haram, baik mengenai makanan ataupun minuman, pakaian dan lain-lain sebagainya. Dia tidak memandang dunia dengan nafsu ambisi, tetapi dia memandangnya untuk mengambil pelajaran dan ibrah. Dia tidak memandang pada sesuatu yang tidak halal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut memang benar-benar orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memenuhi penglihatannya atau matanya dengan sesuatu yang haram, maka Allah akan memenuhi penglihatannya atau matanya dengan api neraka kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, perutnya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah tidak akan memasukkan makanan-makanan yang haram ke dalam perutnya, karena yang demikian itu adalah dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sesuap nasi jatuh ke dalam perut anak cucu Adam, maka malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit melaknatnya selama suapan makanan itu berada dalam perutnya, dan kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya tentunya adalah neraka jahanam.
Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kelima yaitu tangannya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima sesuatu yang haram, tetapi selalu berusaha untuk menggapai dan meraih yang mengandung unsur ketaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Akhbar, ia berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu perkampungan dari Zabarjad yang berwarna hijau, dan di dalam perkampungan itu terdapat 1000 rumah, dan di dalam setiap rumah terdapat 1000 kamar. Tidak ada yang dapat menempati tempat yang sedemikian indah itu kecuali seseorang yang apabila ditawarkan sesuatu kepada sesuatu yang haram, dia langsung menolaknya dan meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kedua kakinya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melangkahkan kakinya untuk berjalan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kakinya digunakan berjalan dalam ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaan Allah, dan berjalan ke arah kebaikan, bergaul bersama ulama, para habaib, pada orang-orang soleh yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu ketaatannya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengorientasikan segala aktivitas ketaatannya itu dan kesalehannya itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi sifat riya dan menjauhi kemunafikan. Jika seseorang telah melakukan yang demikian itu, maka ia termasuk dalam kategori orang-orang yang sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 35, yaitu wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 45. Innalil muttaqina fi jannatin na'im. Innalil muttaqina fi jannatin na'im. Atau innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Al-Hijr ayat 45. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan mata air yang mengalir. Dan firman Allah yang lain, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Dan firman Allah yang lain dalam surah Ad-Dukhan ayat 51, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Dan ayat-ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakwa itu akan selamat dari neraka besok di hari kiamat. Orang yang beriman mengambil posisi tengah antara takut atau khauf dan harapan, yaitu roja. Dia harus selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53,
La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.